Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Amin. Ibu Dewan Juri yang kami hormati, Ibu Bapak Guru yang kami hormati, serta akang teteh semua yang kami cintai dan kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami perwakilan dari kelas 10 E8 akan membawakan presentasi kearifan lokal tentang inovasi wayang. Tapi sebelum kami memasuki sesi presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena kita berada di Tatar Sunda, ketika Akang Teteh mendengar kata pantun, jawabannya itu kasep ya, Akang Teteh semua, bukan cakep. Perkenalkan, nama saya Yusman Ridwan sebagai moderator pada presentasi kami kali ini. Kasepano, kasepanja. Kasep. Kasona ngarombay di jalan. Kasep. Sono nonok sano nganyak, enjingge urang bakal patepang. Nepangkeun wastasi puing pajarang madania di kelas 10 E8. Nempo bulan beting tadi KATM poho kodepin Kasep. nepangkeun jisim abdi wasta Nabila Ajara Kalpin Jalan-jalan ke Bandung, Kasep. tong jerak ke Pilea, Kasep. tepangkeun nami simkuring Siske Amelia. murid diajar ame bisa Kasep. murid diajar ame bisa Kasep. diajarnya di imah sabab corona Kasep. tepangkeun simkuring Marisa anu bade presentasi ayeuna Aya budak nempocasan Kasep. ngan hanjakal teu dibeli. Kasep. Aya budak gelis pisan namina Raisa Ajura Putri. Baiklah kalian semua, tadi itu adalah perkenalan kami dari perwakilan kelas 10 E8. Untuk mengoptimalkan waktu, marilah kita mulai sesi pemaparan materi. Pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh Bajara Mantia, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator, Bapak dan Ibu Guru beserta rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai wayang. Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, wayang adalah boneka tiruan orang yang dibuat dari pahatan kulit atau kayu yang dapat dimanfaatkan sebagai tokoh untuk memerankan drama tradisional. Jika dilihat dari bahasanya, wayang berasal dari bahasa Jawa kuno, yakni wud dan yang artinya gerakan yang berulang-ulang dan tidak tetap. Lakon yang biasanya dimainkan dalam wayang golek purwa adalah kisah Mahabharata dan juga Ramayana. Aliran wayang golek mulai menyebar dan berkembang di Jawa Barat pada abad ke-19 yang dipopulerkan oleh Bupati Bandung yakni Wiratama Kusuma III, yang pada awalnya pergelaran ini hanya dikhususkan untuk kaum menak atau kaum bangsawan sebelum pada akhirnya mulai terkenal oleh masyarakat Sunda. Berikut tadi pemaparan tentang wayang, selanjutnya saya kembalikan kembali kepada moderator. Terima kasih untuk Bajara Mantia karena telah memaparkan materi. Untuk pemaparan yang kedua akan disampaikan oleh Nabila Ajara Kalpin, kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Baik Bapak, Ibu Guru, serta rekan-rekan sekalian, kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi dari wayang. Di antaranya yang pertama ada media pendidikan, kedua refleksi nilai-nilai etis dan estetis, yang ketiga sebagai alat komunikasi, yang keempat sebagai media hiburan hedonistik, yang kelima sebagai bentuk keberlanjutan budaya, yang keenam sebagai refleksi pola-pola ekonomi sarana mencari nafkah. Namun demi mengoptimalkan waktu, di sini saya hanya akan menjelaskan fungsi
fungsi wayang di dalam media pendidikan. Dalam media pendidikan sendiri, fungsi wayang bisa ditinjau dari segi isi cerita yang bercerita tentang pendidikan kehidupan, baik itu pendidikan individu secara bermasyarakat maupun kelompok dalam bermasyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis wayang yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah wayang kulit. Wayang kulit berbahan dasar dari kulit atau tulang hewan yang dimainkan oleh seseorang di belakang panggung. Yang kedua adalah wayang golek. Wayang golek berbahan dasar kayu yang dibentuk boneka lalu dimainkan oleh seseorang di atas panggung. Yang ketiga adalah wayang orang. Wayang orang adalah wayang yang langsung dimainkan oleh manusia. Yang keempat adalah wayang beber. Wayang beber terbuat dari kertas lukisan-lukisan yang digulung lalu dibeberkan pada saat pementasan berlangsung. Yang kelima adalah wayang kelitik. Wayang atau pemain di atas panggung menggunakan media kayu pipih untuk pementasannya. Adapun wayang khas Cirebon yaitu wayang cepak. Apa sih perbedaan wayang cepak dengan wayang golek? Apabila dalam cerita wayang golek mengisahkan tentang kisah Ramayana dan Mahabharata, dalam wayang cepak mengisahkan tentang Babat Cirebon. Nah, Akang Teteh di sini pada tahu gak sih siapa tokoh-tokoh wayang golek? Enggak. Maka dari itu saya akan memperkenalkannya. Yang pertama, tokoh yang paling dikenal oleh masyarakat Sunda adalah Cepot atau yang bernama asli Sastra Jingga. Yang kedua adalah Bawala yaitu adik Cepot. Yang ketiga adalah Dewana atau bangsa raksasa dan buta-buta. Yang terakhir adalah Semar. Dalam proses pembuatan wayang tersebut membutuhkan waktu kurang lebih 4 jam untuk membuat kerangka kepalanya, dan untuk membuat wayang secara keseluruhan membutuhkan waktu selama 8 hari. Berikut pemaparan materi dari saya. Selanjutnya kembali kepada moderator. Terima kasih untuk rekan saya Nabila Ajara Kalvin karena telah memaparkan materi. Untuk pemaparan yang ketiga akan dibawakan oleh Siske Amelia. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan tempat. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengapa sih kita harus mengembangkan wayang. Karena budaya Sunda atau budaya di Indonesia yang sudah mulai ditinggalkan karena dengan seiringnya perkembangan zaman dan dengan adanya modernisasi dan globalisasi yang menyebabkan yang tadinya tradisional menjadi modern, yang tadinya memakai kebaya menjadi memakai kemeja, dan cara belajar yang mengikuti perkembangan zaman seperti penggunaan teknologi, media sosial dan sebagainya. Dan dengan adanya urbanisasi atau perpindahan penduduk pedesa ke perkotaan yang menyebabkan tradisi-tradisi yang tadinya selalu dilestarikan di desa, karena kita pindah ke perkotaan ditinggalkan dan dilupakan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Siske Amelia. Untuk pemaparan yang keempat akan dipaparkan oleh Marisa Madianti. Kepadanya dipersilakan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Yang terhormat Dewan Juri. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kelebihan yang produk kita buat. Teman-teman, segala sesuatu pasti ada kelebihan dan kekurangannya dong. Nah, begitupun dengan produk yang kami buat. Produk yang kami buat akan kami beri nama Smart Wayang. Oke, jadi kelebihan yang pertama adalah membuat anak meminimalisir gadget. Kenapa membuat anak meminimalisir gadget? Karena seperti yang kita tahu bahwa zaman sekarang siapa sih yang nggak memakai gadget? Di sini siapa yang nggak bawa HP? Aku. Pasti semuanya pada bawa ya, karena itu merupakan hal yang penting
Begitupun dengan anak-anak sekarang, anak-anak zaman sekarang itu banyak banget yang sudah bisa membuka YouTube sendiri dan sudah bisa men-scroll TikTok sendiri mungkin. Nah, dengan adanya smart wayang ini diharapkan dapat meminimalisir penggunaan gadget karena si anak-anak ini bakal teralihkan oleh smart wayang ini. Yang poin kedua teman-teman, ada terdapat berbagai fitur untuk mengetahui kebudayaan Sunda. Jadi pada smart wayang ini terdapat fitur-fitur yang sangat menarik untuk ditontonkan. Yang pertama ada fitur cerita. Nah, untuk fitur cerita ini berisikan cerita-cerita khususnya dari daerah Sunda. Yang kedua ada fitur kenalan sama kita yuk. Nah, apa sih fitur kenalan sama kita yuk ini? Jadi fitur kenalan sama kita yuk ini adalah supaya anak-anak dapat melihat biografi yang ada pada wayang-wayang yang ada di tanah Sunda. Oke, yang ketiga ada karakter yang dibuat bisa diterima anak-anak. Seperti yang kita tahu bahwa tidak semua anak menyukai wayang, bahkan ada yang takut untuk melihat wayang tersebut. Nah, kita buat si wayangnya ini merupakan kartun yang sangat lucu dan sangat menggemaskan sehingga anak-anak bisa tidak takut untuk menontonnya. Oke, yang keempat, baterai yang tahan lama. Smart wayang ini memiliki baterai yang sangat tahan lama, yaitu sebesar 4000 mAh. Yaitu 4000 mAh ini cukup untuk 3 hari tanpa kita cas berkali-kali. Yang kelima, yaitu mengurangi masuknya budaya asing. Jelas karena tujuan dari kita membuat smart wayang ini karena kita ingin si anak-anak itu tidak selalu menonton TV, tidak selalu menonton video musik dari luar, tetapi mengenalkan budaya-budaya yang ada di Sunda. Yang keenam, yang terakhir, membuat anak mengenal budaya asli Indonesia. Ketika si anak sudah mengulik tentang smart wayang ini, si anak pasti akan mengenal bahwa wayang ini adalah budaya asli Indonesia yang harus kita lestarikan. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada moderator. Cek. Baik, terima kasih untuk rekan saya Marisa Modianti karena telah memaparkan sesi materi. Untuk pemaparan yang terakhir akan dibawakan oleh rekan saya Raisa Ajura Putri. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih moderator. Baik, Ibu dan Bapak guru sekalian serta Akang Teteh sekalian, di sini saya akan memberitahu kekurangan dari produk yang kami buat. Yang pertama, cahaya radiasi bagi anak. Karena jika seorang anak terus-menerus menonton smart wayang ini bisa menyebabkan radiasi. Tetapi cahaya radiasi pada produk kami ini tidak setinggi radiasi cahaya HP. Jadi masih bisa dibilang produk smart wayang ini masih lebih baik dibandingkan dengan HP. Yang kedua, ukuran yang terlalu besar. Jadi kalau dibandingin sama HP, tentu saja HP lebih kecil dan lebih praktis buat dibawa kemana-mana. Tapi sedangkan produk ini lebih besar ukurannya sehingga membuat anak-anak mungkin menjadi kesulitan ketika ingin membawa produk tersebut dibawa kemana-mana atau dibawa main, membuat lebih tidak praktis. Terima kasih. Saya kembalikan kembali kepada moderator Yusman. Baiklah, terima kasih untuk rekan saya Raisa. Untuk selanjutnya akan ada penjelasan tentang cara pemakaian smart wayang yang akan dibawakan oleh rekan saya Marisa. Kepadanya dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Pasti Akang Teteh bertanya-tanya ya dari tadi, apa sih itu smart wayang? Gimana sih bentuk smart wayang itu? Nah, jadi smart wayang bentuknya itu seperti ini teman-teman. Pada saat kita akan jadi di smart wayang ini di belakangnya bakal ada tombol power off untuk kita nyalakan. Pada saat kita menyalakan tombol power off, pada saat kita menyalakan
power off-nya, kita akan melihat kata welcome dari si produk ini. Next. Nah, pada saat ini adalah menunya teman-teman. Di sini ada beberapa opsi yang tadi saya jelaskan fitur-fiturnya tersebut. Yang pertama ada lagu anak-anak, yang kedua ada kenalan sama kita yuk yang berisikan biografi tentang wayang yang tadi kita sebutkan. Yang ketiga ada cerita. Cerita ini banyak sekali ceritanya mulai dari adat Sunda, dari adat Jawa sampai ke nasional. Nah, yang lagu anak-anak itu pun ada berbagai macam lagu dari daerah sampai ke nasional. Nah, di sini kita contohkan, kita mengklik lagu anak. Nah, akan keluar seperti lagu Aku Sayang Ibu, Balonku Ada 5, Oray-orayan, dan Cincang Keling. Kita coba klik yang Cincang Keling ya teman-teman. Seharusnya pas kita klik Cincang Keling ini akan ada wayang-wayang yang dibuat kartun yang akan dipertontonkan kepada anak-anak. Oke, kita nonton ya. Nah, seperti itu ya teman-teman, fungsi dan fitur-fitur dari Smart Wayang. Terima kasih, saya kembalikan kembali kepada moderator. Oke, Akang Teteh sekalian, berikut tadi adalah sesi presentasi dari kelas kami. Bagi Akang Teteh yang ingin bertanya, silakan acungkan tangannya terlebih dahulu.